Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan salam saya menjadi salam keselamatan dan keberkahan. Tanda-tanda orang yang berkah hidupnya ketika punya uang tidak pernah habis. Ini berkah. Begitu juga perempuan kalau hidupnya berkah, yang dulunya itu kurus sekarang gemuk, itu namanya gendut. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 4, yang kami hormati panjenenganipun Bapak Sofwan Hidayat MM, Dewan Guru yang kami hormati, khususnya guru-guru kami, guru-guru agama, Pak Rizal beserta kawan-kawan, seluruh karyawan-karyawati keluarga besar SMA 4 Bojonegoro, serta anak-anakku, siswa, siswi. Nek lanang biasane disebut siswa, kalau perempuan tak baleni nek. Kalau laki-laki siswa, kalau perempuan ada mahasiswa, ada biasanya kalau laki-laki biasanya itu namanya Wartono, kalau perempuan kalau laki-laki itu biasanya di udara, kalau perempuan tabaleni. Kalau laki-laki itu di udara, kalau perempuan di udari. Wah, gak cerdas belas ya. Ternyata anak-anak ini terlalu pagi seperti saya. Saya itu berangkat pagi, maka saya pakai istilah pagi-pagi sarapan kupat, minumnya susu. SMA Negeri 4, I love you. Luar biasa ini ya. Hari-hari ini semangat. Mudah-mudahan waktu yang diberikan pada kami ini nanti sesuai dengan yang kami harapkan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, kita menginspirasi dari perintahnya Nabi, Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda yang hari ini adalah pemimpin masa depan.
Sekali lagi, subhanul yaum, pemuda yang hari ini adalah menjadi pemuda yang kreatif, inovatif, aktif, pasti nanti adalah rijalul ghad, adalah yang akan menduduki pemimpin masa depan. Allahumma kalau sekarang hari ini panjenengan itu lemah, kendor, ya, akan terjawab besok 5 tahun, 10 tahun yang akan datang panjenengan tidak akan bisa menduduki sebagai pemimpin. Oleh karena itu Nabi berpesan, jadilah pemuda sekarang supaya besok menjadi pemimpin yang akan datang. Di dunia medsos, halo, di dunia digital panjenengan bisa memilih ingin jadi apa silakan, atau ingin jadi apa monggo. Halo, kalau orang dulu terkenal itu mungkin fasilitasnya tidak begitu bagus, tapi kalau sekarang luar biasa. Ingin menjadi siswa bagus, ingin menjadi siswa, kalau bahasa saya mungkin ingin jadi subjek atau objek, ingin dinamis atau statis, tergantung kita sekarang ini. Makanya kalau hari ini saya melihat beberapa anak yang tampil, ada yang dapat juara kaligrafi, ada yang tampil sebagai MC, ada yang tampil sebagai penerbang atau terbangan, ada rebana, ada terbangan, ada hadrah. Itu hanya istilah saja, artinya sama. Kalau terbangan itu biasanya suaranya banter banjumangan biasanya. Kalau rebana itu remaja bernuansa agama. Hari ini luar biasa Pak, luar biasa memperingati Isra Mi'raj ini. Kita didudukan dengan apa namanya, karpet yang luar biasa ya, luar biasa. Ini SMA 4 luar biasa Pak ya. Kemarin saya ngisi di Burno karena tempatnya tidak muat, di halaman sempit Pak. Akhirnya apa namanya, karpetnya tidak muat, pulang itu little body semuanya, si ketiga telepon pedih. Bapak Ibu yang kami hormati, yang hari ini menjadi pemuda yang tampil ini, Masya Allah, ini nanti kita bisa evaluasi. Insya Allah nanti saya doakan nanti yang hari ini aktif, mudah-mudahan besok menjadi pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan akan muncul dari SMA 4. Maka apa yang menjadi perhatian dunia kita terhadap remaja dan remaji, pemuda dan pemudi, siswa dan siswi khususnya dalam pengamalan agama Islam ini, mari bersama-sama kita niati untuk mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita dididik oleh satu peristiwa yang hari ini kita laksanakan, namanya pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj. Tidak hanya sekedar melaksanakan, tapi bagaimana kita cintanya kepada Nabi. Sebab peristiwa Isra Mi'raj itu bagi yang suka diterima dengan begitu gembira, begitu dengan anggun, begitu dengan bijaksana. Tapi Isra Mi'raj ini kalau diterima yang tidak berdasarkan iman, maka akan kebingungan. Sahabat Umar, sahabat Abu Bakar menerima Isra Mi'raj itu dengan gembira, tapi bagi Abu Jahal, Abu Lahab, maka dia akan bingung. Maka hari ini kita menanamkan dengan tema ini adalah memperkokoh, memperkuat keimanan supaya sholat ini menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus cinta dulu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau cinta pada Nabi tak cukup,
cinta butuh bukti, itu baru namanya cinta kurang nyambung. Cinta butuh pengorbanan, tak cukup hanya dengan omongan. Cinta apapun rela, harta benda bukanlah apa-apa. Selalu Muhammad. Jangankan cinta kepada Nabi, maaf, nek anak laki-laki cinta pada perempuan, yang mencintai seorang laki-laki dan mencintai yang dicintai adalah seorang perempuan. Yang bondo siapa? Sing bondo sing lanang apa sing wedok? Halo, ada yang punya pacar ya? Siapa? Oke. Tangki di pacar sapa teh? Tangki pacarnya sapa? Ayo, Tangki pacarnya siapa? Fani. Tangki kok punya pacar Fani? Sing bondo sing lanang sing Tangki apa sing Fani? Kalau cinta itu bondo bro, namanya cinta itu berkorban. Cinta kok gak berkorban, itu namanya cinta pal. Hati-hati kalau pacaran. Halo, kalau jenengan jalan-jalan naik sepeda kok jatuhnya kita itu di jalan raya, itu mungkin yang luka adalah fisik kita, lukanya kita itu ke dalam. Tapi kalau pacaran yang jatuh, apalagi jatuh di pelukan seorang pacar, maka akan terjadi satu peristiwa yang luar biasa. Oleh karena itu baik, jangan pacaran dulu, kuliah dulu. Kuliah dulu, tak doakan mudah-mudahan kamu jadi orang sukses semuanya. Cinta kepada Nabi, karena Isra Mi'raj ini butuh cinta, butuh satu keyakinan. Maka yang disampaikan Pak Sofyan tadi adalah Isra Mi'raj ini kalau tidak didasari dengan takwa, dengan keimanan, tidak mungkin kita masuk akal. Maka yang disampaikan tadi adalah Rasul Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu adalah naiknya apa tadi? Naik buruk. Buruk itu dari kata barkun. Barkun itu artinya kilat. Maka nggak bisa dihitung dengan akal manusia. Secepat apapun hitungan kita itu tetap kalah dengan kecepatan kilat yang berjalan. Maka dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha pulang lagi, tundur lagi di Masjidil Haram, tidak masuk akal. Tapi masuk akal juga karena naiknya itu adalah naik barkun atau kilat dengan kekuasaan Allah Subhanahu. Shallallahu Muhammad. Shallallahu Muhammad. Anak-anak yang berbahagia, kami berharap dengan Isra Mi'raj ini pemuda yang hari ini adalah jadikan pemuda musolli, pemuda yang ahli sholat, pemuda yang ahli ibadah. Pak Sofwan ini tak pikir dulu itu bukan seorang kepala sekolah, tapi dia di Mekah dengan saya sekamar, sehotel dengan saya, agamis, ibadahnya sangat khusyuk. Saya mantau persatu-satu jamaah, saya pantau luar biasa. Kalau orang Kementerian Agama mungkin seperti saya ini sholat khusyuk itu wajar. Wajar artinya saya sebagai pemeran agama, lebih-lebih saya memegang peran kepala seksi pendidikan agama Islam yang membidangi agama Islam, siswa-siswi seluruh guru agama yang ada di Bojonegoro, mungkin wajar. Tapi orang SMA sholat khusyuknya luar biasa. Kenapa? Awalnya, dulunya, pemudanya karena pandai dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita itu tidak di pondok pesantren, kita tidak di madrasah, tapi sholat kita banggakan, kita manfaatkan, kita laksanakan setiap kali apa yang kita diperintahkan oleh Allah. Insya Allah akan membekas pada diri kita ketika nanti menjadi orang yang dewasa. Allahumma amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, maka tanam
kepada Rasul, kepada Muhammad. Kita kalau ingin mencintai perilaku seseorang, langkah pertama tanamkan dulu kita cinta. Apapun kalau sudah cinta, maaf, seorang laki-laki cinta pada perempuan walaupun menurut orang lain itu jeleknya seperti apa, tapi karena dia kadung cinta, nggak tahu dia cinta itu buta. Orang lain mengatakan itu jelek, menurut dia cantik bagi saya. Luar biasa ini, Pak. Luar biasa. Orang lain bilang dia gemuk, dia kurus, dia bilang dia itu kurus, dia itu luar biasa. Ya, luar biasa. Oleh karena itu penting cinta dulu. Apapun dengan siapapun kita adalah harus cinta, sayang, lebih-lebih kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad ini pernah diadu, karena ada orang Yahudi yang pada waktu itu masuk Islam barusan, ya, mu'alaf, pernah pada cinta pada Rasul. Ya Rasul, saya ini besok masuk surga enggak? Karena dia itu cintanya kepada Nabi sehingga senjatanya Nabi, kudanya Nabi dirawat terus. Pernah mengacurkan pada Rasul, jangankan sampean bisa merawat kuda saya, membawa senjata saya, orang lain yang tidak kenal dengan saya, orang lain yang tidak tahu dengan saya, apa kata Rasul? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai diriku, maka besok akan masuk surga bersama-samaku. Allahumma ya Rabbal. Kita tidak pernah pada tahu bagaimana wujudnya Rasul. Saya merindukan Kanjeng Nabi itu, saya pergi ke Mekah itu mungkin 5 kali. Dan mudah-mudahan nanti Pak Sofan saya ajak tadi pagi, Pak, besok tanggal 23 mari ikut saya ke Mekah lagi. Jadi saya ingin ke Mekah di bulan suci Ramadan. Rencana saya tadi malam dengan istri saya, Dek, gimana ini kalau bulan Ramadan ini kita ke Mekah, puasanya tanggal 22, tanggal 23 kita berangkat nanti ke Mekah. Pak Sofan tak ajak, insya Allah Pak ya. Nah, mudah-mudahan ini, mudah-mudahan biar kita cinta. Karena Nabi bersabda, man zaroni wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang datang kepadaku, baik itu masih hidup maupun meninggal dunia, kata Rasul, maka besok akan mendapatkan syafaat dariku dan masuk surga bersamaku. Allahumma, tak doakan mudah-mudahan anak-anak ini semuanya bisa naik haji maupun umroh. Allahumma. Tapi jangan amin saja, harus daftar. Harus Bapak Ibu tak dungano muga-muga nanti panggil Gusti Allah. Maksudnya dipanggil haji, dipanggil umroh. Ya. Dipanggil haji atau umroh gitu ya. Sebab haji itu panggilan, bukan karena kekayaan. Banyak teman saya yang berlimpah harta benda berkali-kali, dan maaf hartanya luar biasa, tapi tidak pernah ke Mekah, tidak pernah dipanggil. Karena apa? Karena haji itu bukan karena harta, umroh bukan karena kekayaan, tapi haji maupun umroh adalah karena panggilan. Bapak Ibu yang kami hormati, maka ada 4 panggilan Allah. Ini yang perlu saya sampaikan. Ada 4 panggilan Allah yang bisa menyebabkan hidup kita itu damai, iman kita itu kokoh. Yang pertama adalah panggilan sholat. Lalu yang hari ini kita peringati, kita proklamirkan sebagai hari sholat untuk SMA 4. Mudah-mudahan setelah peringatan ini nanti sholatnya khusyuk semua. Soalnya sholat itu membuat kita itu nun sewu. Ada yang bisa diukur dengan kemampuan otak, tapi ada keberhasilan seseorang itu diukur dengan karakter keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka otak kita boleh dengan mengandalkan otak, tapi nun sewu banyak orang yang gagal karena kecerdasan otaknya
Karena apa? Jauhnya dengan Allah Subhanahu. Maka sholat itu, marilah panggilan sholat ini kita indahkan. Ketika adzan, musolanya mana Pak Suman? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang laki-laki latihan adzan, latihan adzan. Kalau latihan saya, latihan adzan itu di Mekah Pak. Insya Allah suara saya itu luar biasa Pak. Pokoknya luar biasa. Hayya 'alas shalah. Saya khutbah di Arafah, tidak ada satupun orang yang tidak menangis. Ya Pak Sepeda, tanyakan Pak Son, satupun tidak ada yang tidak menangis. Semuanya nangis itu di Arafah mendengar suara saya dengan khutbah saya. Luar biasa. Saya tidak menyombongkan diri, tapi ketika orang itu dekat dengan saya, apalagi posisinya di Arafah, saya ingin tahu kalau di Arafah itu kalau tidak bisa menangis, imannya adalah iman yang super, harus jadi iman yang super Pak. Mereka dari itu orang dikasih khutbah di Arafah nangis, masya Allah. Saya sendiri khutbah itu gede-gede Pak. Ini karena di bumi Allah. Saya teruskan. Ketika panggilan sholat, hidup kita, maaf nuwun sewu, kita sudah menjadi orang yang wajib melaksanakan sholat. Kalau tidak sholat nuwun sewu, jangan berharap jadi manusia yang sukses. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada soda. Duduk di antara dua sujud itu yang mengantarkan diri kita itu semua permasalahan akan terjebak. Ya, duduk di antara dua sujud itu doanya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Semua permasalahan ada di situ. Coba kita itu sholat dengan merenung, dengan kita maknai Rabbil firli, ya Allah panjenengan maafkan dosaku, maafkan dosa kedua orang itu. Warhamni, ya Allah berikan saya hidup dengan penuh kasih sayang darimu. Orang itu kalau sudah hidup dikasih sayangi oleh Allah, tidak ada orang yang bisa menolak karena sudah mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu. Oke, anak-anak bisa diterima? Rabbil firli warhamni wajburni, ya Allah tutupilah kesalahan saya. Saya ini adalah manusia yang doif, manusia yang lemah. Begitu kita itu banyak khilaf, banyak salah, tapi tidak pernah ada orang yang tahu. Kenapa? Allah menutupi kesalahan kita. Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu itu orang itu kalau perempuan dan laki-laki itu tidak sama Pak. Kalau laki-laki itu biasanya itu ngalah, meneng, nek wong wedok cerewet. Ya. Wae guru lanang be guru wedok beda no. Sing wedok cerewet kata apa? Ya. Cerewet Pak wong lanang itu. Pokoke guru wedok be guru lanang jenengan diajar guru lanang be guru wedok, jangan bedakan. Sing lanang kan mesti mbok rayu piye kena, sing wedok ora kene wedok. Wong malah guru wedok, kepala sekolah wedok erut kabeh wedok. Lah aku blak-blakan ae kadang. Wong wedok itu memang karakternya seperti itu. Maka ketika Kanjeng Nabi itu di Isra Mi'rajkan, itu diperlihatkan oleh malaikat Jibril, "Hai Muhammad, bisa menangislah kamu. Ini surga ditempati manusia laki-laki semuanya, dan ini neraka." Kanjeng Nabi itu kaget, "Ya Jibril, kenapa ini neraka ini semua yang menempati perempuan-perempuan semua, sementara yang laki-laki itu masuk surga semua? Apakah tidak sholat yang ahli ibadah ya Rasul? Sholat juga oke, puasa oke, haji juga oke. Kenapa dia itu masuk neraka? Dan itu siapa Jibril?" "Hai Muhammad, kau jangan pura-pura lupa. Itu adalah umatmu Muhammad. Kenapa perempuan masuk surga? Apakah dia itu tidak sholat? Sholat.
itu justru guru Muhammad. Guru apa enggak sholat ya sholat, waya sholat itu ya sholat, cuman dia itu sholat tapi cangkem ini ngerasani ngomong ini. Ya nuwun sewu, Kanjeng Nabi takok, "Hai Muhammad, jujur sama mbak aku." Hai Jibril kok hai Muhammad. Hai Jibril, jujur sama aku. Kira-kira kuwi guru sing guru ndi? Apa gemenak apa as mampat? Ditanya, "Hai Muhammad, ojo banter-banter tak kandhani. Iki guru SMA 4." Lane sesuatu nek guru ki kira-kira bar ngajar ya silakan ngajar. Aku yakin kok guru bar mulang ora ngarana maca selawat, maca tahlil gak mesti nyemprot. Nah ini yang menyebabkan sholat kita itu nuwun sewu, ibadah kita itu kadang-kala itu ada bisa masuk ke neraka itu karena apa? Ucapan kita itu yang tidak terkontrol. Tak ada nih, mana sampai itu aku hafal karakter wong itu. Wong lanang iki ngalah, Pak. Wong lanang iki ngalah. Tapi aku lanang iki, Pak. Loh ini bukan saya mengada-ngada, ini realita. Makanya anak-anak perempuan itu ndak usah banyak komen. Wong biasanya anak laki-laki dan anak perempuan itu beda, Pak. Anak laki-laki itu kalau komennya ya biasa-biasa, bedoin komennya pokoknya luar biasa. Ada yang baik dikomeni, jelek dikomeni. Pak Madi, apalagi perempuan itu kalau sudah pegang HP, sama-sama pegang HP, HP-nya baru. Laki-laki itu pegang HP itu biasa-biasa saja. Kalau perempuan itu pegang HP itu pasti ke kanan, cret, ngiri, cret, ngarep, cret, budal sekolah, cret, non sekolah, cret, lungguh ping itu yo, cret, cret, cret. Ya, 5 menit update status. Luar biasa. Ini perempuan, Pak. Makanya saya ingin meluruskan bagaimana keberadaan umat Nabi Muhammad itu sejajar antara laki-laki dengan perempuan. Bagaimana? Peliharalah sholat kita tasya'al fasya'il munkar. Inna sholat, sesungguhnya sholat itu adalah tanha anil fasya' wal munkar, bisa menyegah kemungkaran ketika sholat itu betul-betul dilaksanakan. Maka di antara dua sujud bisa membuat suasana kita hidup. Ini adalah damai karena sholat kita maknai untuk diri kita dan untuk Allah Subhanahu. Wajburni warfa'ni ya Allah, saya angkat derajat saya ya Allah. Halo, jangan kecil hati. Panjenengan ada anaknya orang yang mampu, ya dan tidak mampu, tidak usah cilik hati, tidak usah pesimis. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Saya ingin seperti orang-orang layaknya orang lain yang memiliki derajat yang tinggi. Maka taruhlah sholat itu sebagai komunikasi aktif kepada Allah. Warfa'ni ya Allah, saya minta angkat derajat saya, tinggikan derajat saya ya Allah. Selama kita ini masih punya Allah dan Allah akan memberikan kepada kita, tidak usah cilik hati. Siapapun Allah akan memberikan pada kita ketika itu kita minta kepada Allah Subhanahu. Deal belum? Warfa'ni warzuqni, berikan rizki yang begitu banyak. Siapa yang bisa? Allah yang mendatangkan rizki. Kalau Allah sudah kita dihidupkan seperti ini, jangan khawatir tidak kebagian rezeki. Halo, sekarang itu sulitnya mencari pekerjaan luar biasa, tapi tidak usah khawatir ketika panjangnya konsisten komitmen bahwa sholat adalah sebagai bentuk penyembahan kepada Allah, maka
rizki pasti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu. Apalagi dunia gitar ini kita harus, kalau tidak banyak, kalau tidak jadi orang kaya, tapi jadikan orang yang kreatif. Halo, sampean ditakdirkan oleh Allah, andaikan dijadikan tidak jadi orang kaya, tapi harus jadi orang yang kreatif, apalagi di dunia sekarang. Saya kalau cukup dengan jadi kepala seksi di Kemenang aja, insya Allah sudah cukup Pak. Untuk makan, minum, untuk apa-apa sudah cukup untuk kebutuhan. Tapi saya kreatif Pak. Bagaimana gaji saya itu utuh, gaji saya tidak pernah tak ambil Pak. Kebutuhan hidup sehari-hari saya untuk anak, untuk istri, semuanya dari hasil nyekel mic. Kreatif saya gaji Pak. Betul Pak, utuh semuanya Pak gaji saya. Kreatif, anak-anak ini kreatif, dibutuhkan kreativitas. Ketika panjenengan ini bisa meraih masa depan, maka harus kreatif. Insya Allah kalau nanti kita ditakdirkan oleh orang kaya itu, insya Allah tepat sekali. Maka warzuqni wahdini, ya Allah berikan petunjuk pada kami. Kita sering hidup ini kadang-kala kehilangan arah, kehilangan jejak, tapi laksanakan bahwa hidup ini Allah akan memberikan pertolongan dengan hidayah kita. Allah akan mendatangkan, Allah akan berikan solusi. Lebih-lebih saya doakan ini untuk kelas 12 ya. Yang mau ujian kelas berapa ini? Kelas 12 saya doakan mudah-mudahan sholatnya panjenengan sungguh-sungguh, insya Allah saya doakan nanti panjenengan lulus yang terbaik, dan mudah-mudahan panjenengan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang ternama yang sesuai dengan pilihan panjenengan. Maka mintalah kepada Allah, wahdini, berikan petunjuk ya Allah. Besok saya menghadapi ujian, besok saya menghadapi masalah, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah walaupun saya pandai, tapi hidayahmu yang akan saya tunggu ya Allah. Mintalah kepada Allah, tak doakan mudah-mudahan panjenengan sukses semua ya Rabbal. Tapi jangan lupa sholat harus dijalankan. Jangan seperti mun saya sering ngaji di mana-mana, bahkan di sekolah-sekolah itu hampir semuanya. Kalau SMA 4 mungkin hari ini, SMK 1, 2 sudah, besok hari tanggal 3 itu di SMK 3. Semua saya putar-putar semuanya. Saya ada laporan dari gurunya, Pak mohon sholat anak-anak itu kami dibimbing. Soalnya sholat itu luar biasa Pak. Kalau yang ahli sholat itu tuturannya gampang Pak. Ya nuwun sewu Pak, hitung-hitungan. Nek coro nakal gak gelem sholat wong ganteng cek gak popo, wis elek jemburis pisan. Allah kon sholat bulet aja dadi nek wudu ya apa wis kok muter jeding muter wudu ya Allah. Wong ganteng cek gak popo, cawe itu ya ngono. Nek ayu gak sholat mungkin gak popo, mungkin wis elek gak sholat. Tapi Allah tidak membedakan lafar bainal Arabi wal Ajam. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, Allah tidak membedakan orang Indonesia, orang Arab, dan Allah tidak membedakan manusia kecuali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Maka sekali lagi saya berharap tepat sekali kalau hari ini kita melaksanakan memproklamirkan sholat kita, bahwa sholat itu begitu penting, bisa menanamkan diri kita menjadi orang yang abdullah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu bukan merupakan rutinitas, tapi itu kewajiban kita seorang muslim. Supaya muslim ini menjadi muslim kamil, maka sholat jangan ditinggalkan. Syukur nanti kalau di masyarakat tampil ini siswa SMA 4 sing tukang adzan, jadi sing nenek rumahnya yang ada di dekat musola itu mohon nanti ahli adzan semuanya, sehingga masyarakat nanti akan memberikan satu penilaian yang positif. Sopo
sing ngaten kok penak sopo digoleki ternyata oh bener sekolah nang SMA 4. Akhirnya masyarakat responsif, alhamdulillah. Pirauh hadirin yang berbahagia, saya lanjut kurang 5 menit. Nah, jam gak terasa ya Pak ya, gak terasa. Saya ingin materi saya itu 1,5 jam paling tidak 2 jam. Tapi tidak apa-apa, suasananya masih damai-damai, ya kan. Ini adalah warfani warzuqni wahdini wa'afini. Allah, ampunilah dosaku. Wa'afini, maaf. Wa'afini, sembuhkan penyakit-penyakit saya. Anak-anak, halo. Kita itu semuanya selamanya tidak akan sehat. Maka ketika kita itu diberikan sakit oleh Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Masih lain ngombe obat, maaf, ke dokter itu ada hanya satu wasilah saja yang menyembuhkan. Hakikatnya Allah. Saya itu pernah sakit 1 tahun Pak Sofan. 2015 saya pernah haji dengan panjenengan. Saya 2019 1 tahun saya sakit. Luar biasa Pak. Saya dinyatakan beberapa dokter, ya, Pak siapa itu Pak dokter, enggak di dokter Robert, saya dinyatakan Pak ini dokter paru itu siapa ya Pak Budi. Saya Pak Budi itu divonis oleh Pak Budi, Pak Sunan panjenengan tidak akan sembuh kalau tidak operasi potong paru. Potong paru Pak. Saya rekomendasi di rumah sakit Surabaya. Saya direkomendasi. Tapi saya berdoa terus wa'afini ya Allah Gusti kula nyuwun waras. Panjenengan paringi loro ki loro kula napa muji kula Gusti kula nyuwun waras. Akhirnya ada teman yang nilai saya, Pak, yang kok sakit, kula sakit jenengan. Tolong ke Profesor Dr. Adi Wijaya, Jalan Seruni Pak, ini ahli profesor ahli paru. Ya Allah saya ke sana Pak. Didiagnosa, dinyatakan Pak Sunan ini saya bilang, Prof ini gimana penyakit saya? Kira-kira sembuh dah? Ya mudah-mudahan sembuh. Karena saya sudah dinyatakan oleh Pak Dokter senior di Bojonegoro saya tidak akan sembuh kalau tidak dipotong. 2 jam Pak Sunan panjenengan nanti akan bisa reaksi penyakit panjenengan 2 jam kok ingin makan berarti nanti insya Allah tanda-tanda kesembuhan ada. Itu Pak. Jadi 2 jam saya minta makan sembuh sudahlah. Maaf ini minta pada Allah. Apapun permasalahan kita ini mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'fu anni, dan minta pertolongan semua apa menjadi yang dosa-dosa kita. Ini sholat kita. Ternyata masalah hidup dan kehidupan itu semua akan terjawab ketika kita sholat itu mau maknai sholat adalah dengan sungguh-sungguh. Maka nuhun sewu anak-anak, Bu, sholat ini kadang-kala malaikat itu bingung dinilai dan maunya ke musola, ke masjid, dinilai dicatat sebagai orang yang melaksanakan sholat, tapi sholatnya seperti olahraga, begitu cepatnya bukan main. Malaikat bingung, dia tak catat sholat, saya tak catat olahraga, soalnya kebantereng. Makanya oleh karena itu anak-anak ketika sholat itu jadilah kun imaman au ma'muman muti'an. Jadikan diri panjenengan jadi imam yang baik, kalau jadi makmum yang baik. Sholat jadikan satu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya iman kita itu kokoh, hidup kita itu dijamin kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan tepat jam 8, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Dan marilah kita doakan khusus anak 12. Kita mendoakan mudah-mudahan pelaksanaan sekaligus ujian akhir sekolah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak ini mudah-mudahan semua kita doakan dari anak yang sukses dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النور الانوار والسر الاسرار والترياق الاغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأدر وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وعفنا والمسلمين وكنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اغفرني بحلالك وحرامك وأغنني في فضلك عمن سواك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.